Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, doa kita membaca Asmaul Husna. Sekarang siapa yang duduknya paling rapi, ibu guru pilih menjadi pemimpin doa. Duduk siap. Duduk siap. Yang paling rapi duduk siap. Tapi hafal Asmaul Husna kan? Coba Keisha. Maju. Udah, Bu. Kasih saya. Duduk siap. Tegak sana. Duduk siap. Ada yang lain.
mendoakan teman kita Aira semoga cepat sembuh agar cepat mengikuti pelajaran seperti biasa. Al-Fatihah. Udah ya. Hari ini kita akan belajar mendemonstrasikan hafalan 20 sifat wajib bagi Allah. Minggu kemarin, Maulana Hadir, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Pengertian sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, ada yang masih ingat apa sih sifat wajib bagi Allah itu? Sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya. Nailah, sifat wajib bagi Allah adalah Sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat mustahil apa? Sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. ya, sifat yang tidak dimiliki Allah Allah Subhanahu wa taala. taala. Kalau sifat jaiz, iya, siapa yang ingat? Sifat jaiz bagi Allah adalah boleh. Sifat yang boleh. Betul. Ingat, sifat wajib itu yang pasti. Sifat mustahil yang tidak dimiliki. Kalau sifat jaiz yang boleh boleh tidak. Itu ya, kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak ya. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bisa menghafalkan 20 sifat wajib bagi Allah? Boleh menggunakan lagu. Siapa yang bisa menghafalkan 20 sifat wajib bagi Allah dengan lagu? Allah wujud. Ada yang bisa?
Tabe? Tabe. Ayo, kita dengarkan teman kita, tepuk tangan. Satu, dua, tiga, mulai. Allah wujud. Yuk, kenapa? Sudah hafal semuanya? Sudah bisa lagunya? Sudah bisa? Ada yang belum bisa? Yang lagunya? Liriknya bisa? Bisa? Oke. Nah, selanjutnya, tapi ini sudah bisa belajar kan? Aku cek ke siapa kalian membaca. Kelas 3B. Kelas 3B.
4, 5. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Langsung. Nah, sekarang sudah jadi semuanya? Sudah? Oke, ini contohnya. Kalau sudah tulis, sekarang Hasan sudah? Sudah? Ini kan?
Coba dengarkan. Ini deh. Nela. Perhatikan. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Siapa zat yang maha sempurna? Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menyamainya. Paham? Coba jelasan aku nih, penjelasan baru nih. Maju. Seandainya nanti suruh penjelasan dari dulu. Sudah. Tepuk tangan untuk Lesti. Bu, ini Bu Ajib. Untuk kelompok 2. Maju. Bu, kelompok 2 dan kita terus maju dan Oh, salahan angkat. Ya. Dapat apa? Sama artinya. Besar-besar suaranya. Eder disuruh setelah ini Eder yang menjelaskan sampai selesai. Nah, sazila dapat sifat wajib bagi Allah yaitu sama. Apa artinya sama? Lesti, Cinta. Sama artinya maha mendengar. Allah memiliki sifat sama, artinya maha mendengar. Kita meyakini bahwa Allah maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kalau kita mau berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarkannya. Naila, Panji Heder coba maju. Jelasan ini dulu nih. Naila jelaskan punyanya Lesti. Heder, jelaskan yang didapat sama Sazila. Sama artinya maha mendengar. Kita meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Jadi, kalau kita mau berdoa pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ke kode suara pasti tidak terdengar insyaallah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Nanti Irfan, Pesen, Kance, Azam. Mendengar apa sih isi Maulana? Tidak. Karena pendengaran manusia itu terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya tidak terbatas. Lebih-lebih tam ajak lagu ketawa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah itu maha melihat apa perbuatan ketahuan doang. Misal, uang baik kayak butter, dia buah. Kata buah isi bapak ibu guru, uang apa dia buah. Satu nih ibu guru, saya ibu guru itu manusia, tidak tahu. Tapi Allah itu tahu. Lima nende unim. Lagu tertawa nih si Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadinya kita
yang benar, tidak boleh berbohong, berkata yang sejujur-jujurnya, ya. Karena Allah itu Maha mendengar. Paham? Paham? Nanti Ibu Guru tanya lagi. Ya, tepuk tangan untuk Sazila. Maju dulu. Kelompok 3 maju. Ayo, Bu. Ini komik. Bu, mana? Ini. Udah. Si pada berapa? Ayo, Bu. Oh, Ainaya. Salah. Mirip. Iya. Muridan maha Jelaskan apa itu muridan? Ayo jelaskan apa itu muridan. Dengarkan. Kita meyakini bahwa dalam asal saja, kapan saja dan di mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha berkehendak. Berikan. Sudah? Zipa, Ainaya dapat sifat wajib bagi Allah yaitu muridan. Muridan. Apa arti muridan? Muridan artinya keadaannya maha berkehendak. Apa? Maha berkehendak. Allah itu punya sifat muridan atau maha berkehendak. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja dan di mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Apa itu maha berkehendak? Apa tadi apa yang maha berkehendak? Muridan. Dalam keadaan apa saja, kapan saja, di mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha berkehendak. Berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkehendak. Misalnya, contohnya. Hai. Halo. Kopi sekali, malam, Yedir. Perhatikan Ibu Guru. Misalnya, Allah berkehendak. Kalau misalnya apa ya? Sekarang misalnya Azam belum bisa membaca. Ceritanya Azam belum bisa membaca. Tapi Azam berdoa, ya Allah mudahkan aku membaca. Allah berkehendak, Allah menerima doanya langsung untuk membaca. Itu Allah maha berkehendak di mana saja, kapan saja, gitu ya. Paham? Apa-apa yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar ya. Sudah paham? Tepuk tangan untuk Ainaya.
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, dan tidak terikat ruang. Keyakinan ini membuat kita akan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Oke, percaya nggak Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Percaya nggak Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Nah, Ada. Allah itu
rusak besuk. Ya. Ya. Tidak, kalau kandang kita badan tidak tercapai. Boleh duduk. Aku tuh. Nama apa nih, Mak? Saya aku. Sudah dengarkan? Dengarkan, Hai. Sudah siap? Kelas 3B. Kelas 3B. Nah, kita dengarkan Naila. Ayo. Balik namu ke tes. Kalau suaranya ke polisi. Apa datanya? Kalam artinya maha berfirman. Jelaskan apa itu kalam. Tanya dicari di sini. Nah, kalam. Nah, kalam kita. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, salah satu sifat wajib bagi Allah yaitu kalam. Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya maha berfirman. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berfirman. Siapa yang tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Siapa yang tahu? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Al-Quran ini firman Allah, ini bahasa Allah. Ini manusia pinang. Bukan. Itu adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia. Siapa yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Masih ada yang ingat nggak surah Al-Alaq? Masih ada yang ingat? Al-Alaq ayat 1 sampai di coba tahu nggak? Masih ingat? Asbabun nuzul turunnya Al-Quran itu masih ingat? Masih ingat? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW, dengarkan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang ngapain? Sedang bertapa di Gua Hiro. Asa, Bare berubah menjadi Pancasila keempat. Sudah. Apa sih asbabun nuzul turunnya Al-Quran? Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertapa di Gua Hiro, datang malaikat Jibril. Apa yang dibawa malaikat Jibril? Apa yang dibawa malaikat Jibril? Ainaya, Salim, Kesha, Ola, Nova, Sen.
B.